Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada halaman 801 alinea pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi hadzal mitsaq, dan di dalam piagam ini terdapat pertama-tama ialah ayat khulu baitul muqaddasi sujada, yaitu diperintahkan supaya memasuki Baitul Muqaddas atau Yerusalem sujada sambil bersujud, artinya dengan penuh hormat, dengan menunduk. Wa ayyu'azzimus sabta, dan juga harus mengagungkan hari Sabtu sebagai hari liburnya orang Yahudi yang disebut dengan Sabat. Kalau di Bali Nyepi, kalau di agama Islam hari Jumat, dan seterusnya. Alladzi tulibu ayyakuna lahum aidan, yaitu dituntut mereka supaya mereka punya hari besar, yaitu hari Sabtu. Walakin madakan, tetapi lalu apa yang terjadi dari perjanjian itu? Innahum bimujarradi dhihabil khauf anhum, mereka itu baru saja sekedar hanya hilangnya rasa takut dari mereka. Begitu mereka sudah hilang rasa takutnya, mulai tenang, tidak ada yang ditakuti. Wa ghiyabul qahr, dan tidak ada kekuatan yang memaksa mereka. Tamallasu minal mithaq, mulai ngeyel-ngeyel, mulai mencari celah-celah. Tamallasu, mulai ngeles mereka itu. Minal mithaqil ghalid, dari perjanjian yang begitu kuat itu. Fanaqaduhu, akhirnya mereka melanggarnya. Wa kafaru bi ayatillahi, dan mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Wa qatalu anbiya'ahu, dan juga mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Kalau Nabi Zakaria kan ceritanya kan dikejar-kejar mereka, sembunyi di pohon, akhirnya ditutup pohonnya, digergaji. Seperti itulah mereka bengisnya membunuh para nabi. Sedikit saya simpulkan saja. Bukan hanya di masyarakat Yahudi saja, di masyarakat manusia di mana saja, di sini, di Indramayu, di Cirebon, di Indonesia. Ketika ada orang yang baik, seorang waliullah yang tulus ikhlas ingin mencerdaskan bangsanya, ingin memajukan bangsanya, dimusuhi kan? Nggak usah jauh-jauh cerita Yahudi, kita aja di sini mau bikin pesantren untuk anak cucu mereka juga. Tanahnya saya beli, saya wakafkan. Kalau diwakafkan itu artinya tidak diwaris oleh anak cucu saya, tidak boleh dijual. Untuk apa? Untuk lembaga pendidikan yang nanti akan mencerdaskan anak cucu mereka. Boro-boro Pak Kiai, mangga silakan diwakafkan saja, boro-boro. Atau Pak Kiai, mangga dibeli dengan separuh harga saja, boro-boro. Malah ditingkatkan 10 kali lipat harganya. Ya, dihalang-halangi. Kita mesti jauh-jauh loh, di sini aja.
Nah itu, ya kenapa? Ya itulah keadaan manusia seperti itu. Jadi ini kan jangan cerita fokus Yahudi. Kalau kamu gimana? Kan? Ya dalam cerita sejarah kita juga. Apa sih salahnya paham? Aku di penjara. Iya kan? Jadi namanya memusuhi kebenaran, memusuhi orang-orang yang menyampaikan kebenaran, itu biasa di mana-mana. Ya, makanya ya nanti kamu akan kecewa. Begitu sudah mati orangnya yang memusuhi, baru ngerti ai dajukun kuwali, ya selewat wis. Jadi ya memang begitulah. Memang dibuatnya seperti itu. Terus agaknya juga, ya mungkin ini hikmahnya Allah sendiri ya, yang tahu, yang maha tahu. Mungkin maksudnya Allah bikin orang yang benar itu musuh-musuh di sekitarnya, supaya kebenaran yang mereka sampaikan kelihatan kontrasnya itu. Sebab kalau orang berjuang membela kebenaran lalu mulus-mulus saja, tidak ada orang yang memusuhinya, tidak ada orang yang melawannya, ya bukan pahlawan. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Andaikan negara ini merdeka, tidak ada perang, tidak ada banjir darah, nggak ada keringat, nggak ada pengorbanan, nggak ada rumah yang dibakar Belanda. Nih mangga, saya berikan kemerdekaan pada Bung Karno. Terus selesai. Pahlawan bukan Bung Karno? Ya iya, makanya perlu. Kalau kamu mengatakan saya menang, saya pahlawan, musuh kamu siapa? Nggak ada musuhnya. Lucu nggak? Jadi begitu, jadi makanya saya tidak boleh membenci kepada orang-orang yang memusuhi saya. Paham nggak? Karena itu lakonnya seperti itu, ceritanya seperti itu. Seneng nonton wayang nggak Pak Tato? Kalau nggak ada perangnya kan nggak? Ya iya. Ya dibuat tokoh antagonisnya ada, dibuat yang bikin huru-hara nih. Namanya siapa? Dorna. Nah kalau nggak ada Dornanya, nggak ada kasarnya, ceritanya nggak lucu. Pada pulang, pada ngantuk orang juga. Nah gitu. Hidup seperti ini, jadi artinya ini pelajaran penting. Ketika engkau menghadapi banyak kesulitan dalam hidup ini, kamu sedang diuji, jalani, hadapi saja. Itulah kehidupan. Bakal beli niat terus balik mana? Yang beli, ya belinya harus balik ke mana? Sampai berapa? Tangkerang tongkrong nih kayaknya. Gitu maksudnya. Jadi artinya bahwa para nabi dibunuh, dimusuhi, Nabi Muhammad juga sama, dilempar mau dibunuh. Artinya saya mah di sini alhamdulillah dikasih musuh-musuh kecil-kecil. Ya, golongan krocok-krocok. Mungkin Allah sayang sama saya tidak dikasih musuh gedean, ya, yang kecil-kecil saja. Iya. Sampai sekarang belum ada orang yang rencana, ya nggak tahu lah. Tapi menurut saya gitu, nggak tahu juga. Menurut saya sampai sekarang ini saya tidak menduga ada orang yang rencana membunuh saya. Betul nggak? Yang nyaci makisnya juga di belakang, kalau di depan nggak berani. Salaman tetap cium tangan. Betul nggak? Iya, ya udah. Iya, di depan mah hormat. Nggih, pakai nggih, mangga nggih, enggak. Iya, di belakang lagi. Saya tahu kok, ya itu sudah tuh memang begitu. Gitu. Ya, belum ada orang yang lemparin saya dengan batu. Nabi Muhammad sampai berdarah-darah kok, sampai giginya patah. Nah itu. Artinya saya nggak ada apa-apanya, kecil gitu. Ya udah, tenang-tenang aja. Gitu. Itu waqatalu anbiya'ahu bighairi haqqin wa tabajjahu, dan mereka dengan congkaknya faqaulu, mereka mengatakan inna qulubana
la taqbalu mau'izatan, hati kami tidak menerima nasihat apapun. Nasihat apa itu gombal kan gitu. Ya, para nabi dihinakan seperti itu. Iya, wala yasilu ilaiha qaulun, dan gak ada satu kata pun, kalimat pun yang masuk dalam telinga kami. Udah percuma, gak sebanyak ngomong, dah pergi aja sana. Hati kami udah tertutup, tidak akan mungkin menerima nasihat-nasihat kamu. Ya, kalau sekarang kan begitu, jangan menggurui saya. Iya, Pak Tato sebagai pegawai negeri ngasih saran pada atasannya, boro-boro terima kasih, jangan menggurui saya. Gitu, betul nggak? Iya, terjadi begitu. Itulah kesombongan yang terjadi seperti itu. Seperti itu. Ya, li'annaha mughallafatun duna kulli qaulin. Karena hati kami udah terkunci, terbungkus rapat, nggak bakal masuk kata-kata apapun. Wa fa'alu kullal afa'il, dan mereka melakukan berbagai macam perbuatan al-ukhra yang lainnya, allati yaqussuha Allah subhanahu ala rasulihi wa ala al-muslimin, ya, seperti yang diceritakan oleh Allah kepada rasulnya dan kepada umat Islam fi muwajahatil yahud, dalam menghadapi orang-orang Yahudi. Ayat ini memberikan pengarahan kepada Kanjeng Nabi dan orang-orang Islam, ketika engkau menghadapi orang Yahudi, itulah watak mereka seperti ini. Jadi ini peta sosial bagi Kanjeng Nabi ketika akan masuk ke dalam wilayah orang-orang Yahudi. Itu wataknya begini. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Ketika kita akan berkampanye ke suatu daerah, suatu desa untuk pemilihan bupati umpamanya, kita baca dulu mereka itu suku apa, bahasanya apa, iya kan? Ada masalah apa sama mereka? Gitu. Makanya kita untuk masuk daerah manapun juga harus melalui stakeholder yang ada di wilayah itu. Apakah itu kiainya, apakah itu imamnya, apakah ustadznya, apa orang kayanya, kan gitu. Supaya melalui pendekatan mereka itu seperti itu kira-kira. Wah, sini wataknya begini. Coba jangan masuk dari sana sah. Kita mencari dukungan. Tidak semudah itu. Mereka akan tidak malu-malu secara vulgar akan bertanya kepada kamu, berapa mas kawinnya? Berapa beraninya? Ada yang begitu. Ada yang sikapnya munafik-munafikan, iya di depan, di belakangnya kentut terjadi, kan gitu. Ya seperti itu kan. Ini kan watak orang berbeda-beda. Satu kampung dengan kampung lain berbeda-beda. Ada satu masyarakat di kecamatan tertentu, masyarakatnya humoris, bergurau. Semua menjadi gurau semuanya. Ya, semua menjadi bahan tertawa. Ada. Ya, menurut nama orang juga samaran semua. Namanya Abdurrahman, panggilnya Gatul. Ya, namanya Abdurrahim, panggilnya Ibis. Nama-nama panggilan begitu tuh. Ya, itu terjadi di masyarakat mana saja. Nama panggilan itu biasanya nama kemanjaan, menunjukkan persahabatan seseorang, sehingga nama itu dijadikan sesuatu yang lucu lah, keakraban gitu. Itu mesti kita tahu. Nah, ini cerita Al-Quran tentang orang Yahudi begitu tuh adalah untuk bahan masukan untuk orang Islam, Kanjeng Nabi khususnya, bagaimana ketika menghadapi orang-orang Yahudi seperti itu. Fabima naqdihim mitsaqahum, dan karena mereka membatalkan, melanggar
terhadap perjanjian mereka, mitsaq, ya, fakta mereka. Wa kufrihim, dan kekafiran mereka bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihim al-anbiya'a, dan karena mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tidak punya alasan yang dibenarkan. Wa qaulihim qulubuna ghulfun, dan karena kata-kata mereka yang mengatakan hati kami terbungkus, dan seterusnya. Wa inda qaulihim qulubuna ghulfun, ketika kita sampai pada ungkapan mereka sesungguhnya hati kami terbungkus, tertutup. Wahya al-qawlatu allati kanu yujibuna biha ala da'watir rasul. Itulah ungkapan kata-kata yang selalu mereka sampaikan menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma tai'isan lahu, mungkin sengaja diucapkan begitu supaya melemahkan semangat Kanjeng Nabi Muhammad, supaya putus asa, min imanihim, terhadap keimanan mereka, wastijabatihim, dan juga istijabah mereka, sambutan mereka, wa imma istihza'an bitawjihi ad-da'wati ilaihim, atau juga sebagai kata penghinaan, ejekan, ya, dengan sebab dakwah ditujukan kepada mereka. Wa tabajjuhan, bukan karena kesombongan mereka, bitakdzibi, dengan mendustakan, wa adamil isqa, dan tidak mau mendengarkan. Wa imma hadza wa dzaka ma'an, bisa ini bisa itu bersama-sama. Inda qaulihim hadza yanqati'u asyaq lirraddi alaihim. Ya, ketika mereka mengucapkan seperti itu, asyaq, runutnya ayat ini terhenti sebagai jawaban terhadap mereka, bal taba'allahu alaiha bikufrihim. Semuanya itu adalah disebabkan karena hati mereka sudah disestempel oleh Allah. Bikufrihim, dengan kekufuran mereka. Fala yu'minuna illa qalila, yang beriman hanya beberapa orang saja, yang beriman hanya sedikit sekali. Ya, illa qalila. Fahiya laysat mughallafatun atau laysat mughallafatan bi tab'iha. Hati mereka bukan terbungkus dengan tabiatnya. Innamahum kufruhum, tapi semata-mata karena kekufuran mereka. Jarra 'alaiha an yatba Allahu ala qulubihim, sehingga mendorong Allah menyetempel, ya, menutup hati mereka. Fa idza hiya saldatun, sehingga tiba-tiba hati mereka itu menjadi batu yang keras, jamidah yang atos, ya, boghatatun yang berlapis, la yastashir la tasajir bi nadawatul iman, hati mereka yang begitu keras sehingga tidak bisa lagi merasakan lembutnya keimanan, wala tatadawwaqu halawatahu, dan juga tidak bisa merasakan manisnya keimanan. Fala yaqau minhum al-iman, sehingga tidak membuat mereka percaya. Illa qalila, kecuali sedikit sekali. Mimman lam yastahiq bifi'lihi, bagi orang yang tidak layak untuk melakukannya. Ayat ba Allah ala qalbihi, sehingga disestempel oleh Allah hati-hatinya,
ay ulaika alladziina fatahu qulubahum lil haqqi, yakni bagi mereka orang-orang yang terbuka hatinya menerima kebenaran, wastashrafu, dan mereka merasa gembira, fahadahumullah, sehingga Allah memberikan hidayah kepada mereka ilaihi, kepada keimanan, wa razaqahum iyyaha, dan Allah memberikan rizki kepada mereka dengan kepercayaan. Wa hum qillatun qalilah, mereka itu jumlahnya sangat sedikit sekali, minal yahud, dari orang Yahudi yang percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ka Abdullah bin Salam, seperti Abdullah bin Salam, wa Tha'labah bin Sa'yah, dan seperti Tha'labah bin Sa'yah, wa Asad bin Sa'yah, dan seperti Asad bin Sa'yah, wa Asad bin Ubaidillah, dan seperti Asad bin Ubaidillah. Hanya itu salah beberapa orang dari orang Yahudi yang beriman kepada Kanjeng Nabi. Itulah kira-kira. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus